tadi apa? Iman kepada hari-hari. Apa itu hari? Ya, kiamat. Apa kiamat tuh? Hancurnya alam semesta. Hari. Beserta isinya. Jadi hari ini kita masuk tentang pelajaran introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Pernah dengar nggak introspeksi diri? Begini maksudnya. Introspeksi diri itu kita melihat kesalahan diri kita. Ada yang tahu introspeksi diri selain introspeksi kita apa itu namanya? Oke, ngaca itu ngaca diri. Ngaca itu dilihat kesalahan kita. Nih, sama nih. Cuman itu lagu semua insan itu. Kita Tuhan berbeda rupa dan kemampuan harus saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna pertukaran, mari cari kesabaran untuk bersama teman. Oke, gini. Banyak teman Kita tenang, banyak kawan kita hebat. Banyak teman kita senang, banyak sahabat kita hebat. Maksud kan dah Pak bilang tuh kan. Misalnya tiba-tiba serepip naik sepeda, boncengan sama Brian. Wah. Si Brian bonceng, si Repit tukang dayung. Wah, turunan. Ya kan? Pak, saya jadi Pak, tidak setika Pak, saya tidak dapat Pak, saya dayung kita Pak, saya dayung Pak, gini, kita ini Pak, Pas turunan. katanya nggak ada batu Pak, katanya nak batu lompat, Jadi jatuhlah kita, kan? Jatuh naik sepeda, si Brian tak kemana bertabur, jatuh sana, berserak, si Repip lah mana bertabur. Karena kita tadi nggak ada kawan, nggak ada teman di daerah, misalnya ke lorong 6, ya kan? Ataupun kalur hitam. Karena kita nggak punya kawan, ada yang nggak bantu? Nggak ada. Biarkan orang tuh aja. Di sana musuh, kita musuh sama orang tuh. Nah, bisa orang tuh nggak membantu. Tapi kalau kita ada kawan, orang membantu. Udah kita ejek pula kawan kita. Misalnya di dalam kelas nih, kita ejek dengan sekolah kita. Cungkring, pesek, gembrot. Kita sebut dengan kondisi itu tubuhnya. Itu nggak boleh kan, semua insan ciptaan tuh Tuhan. Dah masuk Bapak itu, kita nggak tahu 10 tahun yang akan datang tiba-tiba siapa tuh pulang dari mak hebat kali mobilnya mewah, siapa tuh, tengok si Brian woi, mak jadi komandan. Wah, tengok siapa tuh pulang naik mobil Alphard, siapa tuh, si Ajari woi, si Boy, jadi Pak Camat, ya kan. Dulu waktu masih sekolah kita ejek gembrot, cungkring, nggak boleh. Orang tuanya capek ngasih namanya bagus-bagus, pakai kulit kuning, pakai apa, nasi urap, ya kan. Datang kita di sekolah kita sebutan, pesek, tongge, nggak boleh. Dah kita ngejek kawan dengan sebutan nama ayah, nggak apa-apa. Disebutin nama ayah kita, misalnya Azahari, DJ siapa? Repip, DJ siapa namanya? Misalnya JJN misalnya gitu. Pak Jaya, datang si Jari, Ayung, ini siapa? Juham. Nggak apa-apa. Di Malaysia nama ayahnya dituliskan di nama di depan. Mau tahu kalian? Di Malaysia, di Arab, Repip bin Ayung, Jahri bin Jaya. Kalau perempuan, misalnya siapa? Si perempuan Linda bin
siapa nama? Asun. Asun. Gitu di Linda binti Asun gitu. Ditulis di depan yang Malu aja, Pak. Malu aja. bangga nggak kita nama ayah kita di situ? Betul, memang betul nggak nam? Artinya tinggi orang. Dengar dulu, betul nggak kamu anak Ayung? Jadi apa kita malukan? Betul nggak kamu anak Pak Julham? Rian? Betul kan? Kenapa kita malukan? Kecuali kamu anak si Ayung, beda ayah kamu Pak Julham, tukar mau? Enggak kan? Si Jaya misalnya, si Jahari. Betul nggak kamu anak si Jaya? Betul kan? Enggak? Jaga, Pak. Tidak ada namanya malu-malu. Memang betul, makanya kita tidak boleh. Memang betul kok anak ayahku kok ganteng. Hah? Mana ada kayak gini orang tuh? Memang nama ayahnya tertulis di situ. Tengoklah nggak saya tengok di internet. Namanya itu tertulis nama ayahnya di depan. Paling cuma tertentu, Pak. Kok semua orang tertentu semua kayak gitu. Kita aja di Indonesia ini nggak kayak gitu. Makanya kita jangan ngejek-ngejek nama orang tua. Terkenal nggak nama orang tua kita? Kalau diejek memang. Ayung. Emang betul kok ayah Ayung. Kenapa rupanya nama ayahku Ayung? Kan gitu kan? Jadi kita udah jangan menejek-ejek. Ada bapak bilang kita nggak tahu nasib orang yang akan datang. Makanya kita toleransi introspeksi diri. Kita mengejek orang. Apakah kita dah ganteng? Apakah kita dah pintar? Apakah kita memang dah pandai? Ejek-ejek orang. Kita kaji diri kita. Kaji diri. Makanya selalu kita bercermin, berkaca kita tengok nih wajah kita. Ganteng kali rupanya aku nih. Gitu. Kita ejek-ejek pula. Jangan, nggak boleh. Kan tadi semua insan ciptaan Tuhan berbeda rupa, berbeda kemampuan. Jadi memang diciptakan beda-beda. Kalau ada sama semua, payah nggak kalau sama semua, enak nggak kalian membedakan ya? Yang mananya anakku? Kok sama semua? Makanya ini dibuat beda-beda. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mata sipit, ada yang matanya bendil. Kenapa? Supaya ada perbedaan. Contohnya apa kalau yang sama? Contohnya apa? Contoh? Apa contohnya kalau yang sama? Hewan. Apa hewan apa? Onyet. Iya. Coba onyet tangkap. Udah tangkap, dan lepaskanlah di hutan tuh. Tahu kan yang mana punya monyet yang kalian tangkap tadi? Sama semua muka ya kan? Itulah. Makanya dibuatlah satu perbedaan supaya kita tuh saling mengenal, supaya kita bisa membedakan. Makanya setiap insan ciptaan Tuhan berbeda rupa, berbeda kemampuan, berbeda dia. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Kalau pintar semua, siapa yang mau jadi orang bodoh? Makanya nggak ada yang mau diajarinya. Kalau bodoh semua, siapa yang mau yang pandai jadi? Gitu. Maksudnya itu kita jangan saling ejek mengejek. Kita kaca dulu diri kita. Nasib kita nggak tentu. 10 introspeksi diri. Betul. Oke. Ya. Jangan kita saling mengejek. Kalau dia ejek nama ayah kita, memang betul kok itu nama ayahku. Ya udah, apa rupanya ganteng kan? Bilang kayak gitu. Misalnya nama ayah kita, Ayung, iya kok memang ayahku kok. Siapa? Julham, ya betul kok memang ayahku kok. Apa rupanya? Kan? Salah rupanya itu ayah kita? Enggak kan? Biarkan aja. Emang itu ayahku kok, ganteng kan?